Selamat datang di Sejarah Misteri. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan jejak-jejak kelam yang tersembunyi di balik sejarah, legenda, dan peristiwa angker. Bersiaplah, karena yang akan Anda dengar bisa membuat bulu kuduk berdiri. Mari kita buka lembaran misteri bersama. Teror Sundel Bolong di Kos Tua. Malam itu, Raka dan Dini, dua mahasiswa baru, akhirnya menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kantong mereka. Sebuah rumah kos tua di pinggir kota, murah, tapi tak seorang pun dari mereka tahu betapa mahal harga yang harus dibayar nantinya. Raka dan Dini datang dengan motor, membawa koper dan kardus. Raka berhenti di depan gerbang, melihat bangunan dengan wajah ragu. Din, beneran ini? Kok serem banget ya, kayak rumah peninggalan zaman Belanda. Dini menurunkan koper, sedikit tersenyum tapi canggung. Iya, Ra, tapi kan murah banget, seperempat harga kos lain. Kita juga udah kepepet. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Seorang pria berumur 50-an keluar. Itulah Pak Surya, pemilik kos. Wajahnya ramah, tapi tatapan matanya tajam. Pak Surya, selamat datang nak. Kalian pasti Raka sama Dini, ya? Raka and Dini. Benar Pak. Pak Surya sambil mengantar masuk. Ayo, kamar kalian ada di lantai 2, paling ujung. Nanti kalau sudah masuk, jangan lupa dikunci rapat-rapat. Mereka masuk ke dalam rumah. Kamera memperlihatkan lorong gelap, beberapa pintu kamar, dan suasana yang lembab. Raka, Pak, penghuni lain banyak ya? Pak Surya melirik sebentar, tersenyum kaku. Ada beberapa, tapi kalau malam jangan keluar kamar, tidur saja. Dini heran, kenapa Pak? Pak Surya berhenti sebentar, wajah serius, lalu tersenyum lagi. Supaya aman saja, rumah ini sudah tua, hehe. Pak Surya naik ke lantai 2, mengantar mereka ke kamar. Saat melewati sebuah pintu kamar kosong, Dini merasa bulu kuduknya berdiri. Kamera close-up wajah Dini yang jelas merinding. Di dapur kos, mereka bertemu Yanti, seorang penghuni lama. Perempuan pendiam, sering menunduk saat bicara. Yanti, baru masuk ya? Hati-hati aja di sini. Kalau nanti tengah malam dengar suara orang nangis, jangan dijawab. Dini mengernyit bingung. Maksudnya Mbak? Yanti menatap tajam sebentar, lalu berbalik. Pokoknya jangan, nanti ikut di bawah. Raka dan Dini saling pandang. Jelas merasa tidak enak. Malam semakin larut. Kamera memperlihatkan jendela kamar Raka dan Dini dari luar. Dari lantai atas, di balik gorden kamar kosong, terlihat bayangan seorang perempuan berambut panjang sedang mengintai mereka. Raka dan Dini mengira mereka hanya menempati sebuah rumah kos biasa. Padahal, sejak mereka melangkah masuk, arwah penghuni lama sudah mulai memperhatikan. Suara bisikan perempuan samar terdengar. Temani aku. Suasana malam pertama Raka dan Dini di kos. Hujan turun pelan. Angin membuat jendela berderit. Pada jam dinding pukul 12:30. Malam pertama mereka di kos itu terasa panjang. Dan ketika jarum jam mendekati pukul 1 dini hari, sesuatu mulai terjadi. Kamera memperlihatkan Dini terbangun. Ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Suara sepatu menyeret. Srek, srek, srek. Dini membisik pada Raka sambil mengguncangnya. Rak, kamu dengar nggak? Ada orang jalan di luar. Raka setengah sadar, masih mengantuk. Paling anak kos lain, Din. Udah, tidur aja. Dini diam, mencoba tenang. Tapi suara semakin jelas. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa lirih. Hihihihihi. Lalu berubah jadi tangisan pilu. Dini
menutup telinga, berbisik ketakutan. Astagfirullah, itu bukan orang, Rak. Esok paginya, Dini masuk ke kamar mandi bersama. Begitu membuka pintu, ember air berguncang sendiri. Tetesan air menetes deras, padahal keran tertutup. Di cermin, sekilas terlihat bayangan perempuan berambut panjang di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, kosong. Dini berlari keluar sambil terengah. Rak, aku lihat ada bayangan di kamar mandi. Raka berusaha menenangkan. Din, mungkin kamu capek. Jangan kebanyakan mikir. Sore hari, Dini melihat Yanti sedang menaruh bunga melati dan kemenyan kecil di sudut lorong lantai 2. Dini heran mendekat. Mbak Yanti, itu buat apa? Yanti menatap singkat, suaranya pelan. Biar dia nggak marah. Dini, dia, siapa maksudnya? Yanti berbalik cepat, wajah serius. Pokoknya jangan banyak tanya. Kalau dengar suara nangis, jangan pernah jawab. Yanti pergi meninggalkan Dini yang masih bingung. Malam berikutnya, Arman, penghuni lain, pulang larut malam. Ia membuka pagar kos, berjalan masuk. Kamera mengikuti dari belakang. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik, "Arman!" Arman berhenti menoleh ke arah lorong gelap. Siapa? Yanti? Din? Tiba-tiba muncul sosok perempuan berambut panjang di ujung lorong. Wajahnya hancur, darah menetes. Kamera close-up ekspresi panik Arman. Arman, astagfirullah. Dia berlari masuk ke kamarnya. Pintu ditutup terburu-buru. Suara ketukan keras mengikuti dari luar. Keesokan paginya di ruang bersama, Arman menceritakan kejadian semalam ke Raka dan Dini. Wajahnya masih pucat. Arman, sumpah, gue lihat perempuan berdiri di depan pintu. Rambut panjang, mukanya rusak. Dia nyebut nama gue. Raka, jangan lebay, Man. Mungkin cuman halusinasi. Dini, serius, suaranya bergetar. Rak, kalau cuman aku yang lihat gak apa-apa. Tapi sekarang Arman juga, aku takut, Rak. Sedikit demi sedikit, gangguan itu semakin nyata. Dan malam-malam berikutnya akan membawa mereka lebih dekat dengan rahasia kelam penghuni kos lama. Yang suasana malam kedua memperlihatkan rumah kos dari luar. Angin kencang bertiup, pohon bergoyang, suara anjing menggonggong di kejauhan. Jam dinding menunjukkan pukul 00 lewat 45 menit. Malam berikutnya, gangguan itu tidak lagi sekadar bisikan atau bayangan. Kali ini, arwah penghuni lama menampakkan wujudnya dengan lebih jelas. Di dalam kamar, Raka dan Dini sedang berusaha tidur. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis pelan. Wah, dari arah kamar kosong di sebelah. Dini gemetar mengguncang Raka. Ra, kamu dengar nggak? Ada suara bayi. Raka berusaha tegar mengambil HP sebagai senter. Mana mungkin ada bayi di sini? Kos ini isinya mahasiswa semua. Aku cek bentar. Raka berjalan ke arah kamar kosong. Pintu tertutup. Suara bayi semakin jelas. Ia pegang gagang pintu. Terasa dingin. Begitu pintu didorong sedikit, suara bayi langsung berhenti. Hening mencekam. Raka menyorotkan senter ke dalam kamar. Tampak sosok perempuan duduk di kasur tua, membelakangi pintu, sambil menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih. Raka, suaranya bergetar. Mbak, siapa? Sosok itu pelan-pelan menoleh. Wajahnya pucat, rusak, darah menetes. Kamera close-up. Ternyata kain putih itu bukan bayi, tapi bantal lusuh. Sosok perempuan tertawa dan menangis bersamaan. Sundel bolong. Serak menyayat. Anakku, kau lihat anakku. Raka terpaku. Dini berlari menarik tangannya, menutup pintu keras-keras. Mereka kembali ke kamar, gemetar. Pukul 2 malam, mereka berusaha tidur,
Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu kamar mereka. Tok, tok, tok. Raka sambil berbisik menahan napas. Jangan dibuka, Din. Ketukan semakin keras, berubah jadi gedoran. Lalu suara perempuan berbisik dari luar. Buka pintunya, aku kedinginan. Dini terisak, menutup telinga. Ya Allah, Rak, aku nggak kuat. Tiba-tiba suara berhenti. Hening mencekam. Raka membuka pintu pelan-pelan, kosong. Tapi di lantai, ada bercak darah segar menetes menuju tangga atas. Raka menutup pintu lagi. Tapi tak lama, terdengar suara langkah kaki dari plafon kamar mereka. Duk, duk, duk. Raka melihat ke atas, pucat. Itu ada orang di atas plafon. Tiba-tiba, darah menetes dari sela-sela plafon ke lantai. Dini menjerit. Kamera menyorot ke atas. Terlihat wajah perempuan rusak mengintip dari celah plafon dengan mata merah menyala. Sementara itu, di kamar lain, Arman mencoba tidur sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba, musik berhenti sendiri. Earphone berdarah. Sosok perempuan muncul di depan cerminnya, menatap tajam. Arman berteriak histeris. Tolong gue. Kamera kembali ke kamar Raka dan Dini. Mereka mendengar jeritan Arman. Semua lampu kos tiba-tiba padam. Gelap total. Suara tangisan dan tawa perempuan bergema di seluruh lorong. Raka dan Dini saling berpegangan, ketakutan luar biasa. Kamera menyorot lorong panjang yang gelap, lalu sosok sundel bolong perlahan berjalan mendekat. Tubuhnya rusak, punggungnya bolong menganga. Suara bayi menangis kembali terdengar, bercampur dengan jerit Arman. Arwah itu tak lagi bersembunyi. Dia ingin mereka semua tahu bahwa rumah kos ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat pembalasan dendam. Pagi hari, matahari masuk samar ke dalam rumah kos yang lembab. Semua penghuni tampak lelah, mata mereka merah karena tidak tidur semalaman. Setelah malam penuh teror, para penghuni kos mulai bertanya-tanya, siapa sosok perempuan itu dan apa hubungannya dengan Pak Surya, sang pemilik kos. Raka, Dini, Arman, dan Yanti duduk di ruang tengah. Suasana tegang. Arman masih pucat, suara gemetar. Gua beneran lihat dia. Perempuan itu, dia berdiri di depan cermin. Mukanya hancur, terus tiba-tiba hilang. Raka, ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus tahu siapa sebenarnya dia. Yanti terdiam lama, lalu menatap serius. Aku udah tinggal di sini hampir 2 tahun, tapi nggak pernah ada yang berani ngomong soal dia. Karena siapapun yang nyari tahu, biasanya pergi dengan cara aneh. Dini menelan ludah, jelas semakin takut. Malam berikutnya, di dapur kos, Yanti akhirnya bercerita lebih banyak ke Raka dan Dini. Kamera fokus ke wajah Yanti yang muram. Yanti, dulu, sebelum jadi kos, rumah ini ditinggali seorang perempuan muda, namanya Ratna. Dia cantik, tapi nasibnya tragis. Dini, Ratna, Yanti, dia hamil anak pacarnya, tapi pacarnya menolak tanggung jawab. Ratna putus asa. Konon, dia dipaksa menggugurkan kandungan. Dan setelah itu, dia ditemukan gantung diri di kamar kosong itu. Suasana hening. Angin berhembus. Pintu dapur berderit sendiri. Raka, astagfirullah. Jadi sosok yang kita lihat itu arwah Ratna? Yanti mengangguk. Iya, dia masih mencari anaknya. Itu sebabnya sering terdengar suara bayi. Raka mulai curiga pada pemilik kos. Raka, kenapa Pak Surya nggak pernah cerita soal ini? Seolah-olah dia tutup mulut. Yanti berbisik menunduk. Karena Pak Surya tahu lebih banyak dari kita. Katanya, Ratna dulu punya hubungan khusus dengan dia. Dini kaget. Jadi, jangan-jangan anak yang dikandung Ratna itu
Milik Pak Surya? Mereka semua terdiam. Wajah Raka yang semakin serius. Adegan pertanda mengerikan. Tiba-tiba lampu di dapur berkedip-kedip. Gelas di meja pecah sendiri. Suara tangisan perempuan samar terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Surya, Surya, kembalikan anakku. Mereka semua saling berpandangan ketakutan. Arman. Dia manggil nama Pak Surya. Berarti benar ya? Yanti. Kalau benar begitu, berarti bukan kita yang dia incar. Dia datang untuk menjemput orang yang bersalah. Kamera berpindah ke kamar Pak Surya. Ia duduk sendirian, wajah murung, menatap foto lama seorang perempuan muda. Tangannya gemetar. Pak Surya berbisik lirih. Ratna, maafkan aku. Perlahan, kebenaran mulai terungkap. Sosok hantu yang menghantui rumah kos ini bukan sekadar arwah penasaran. Dia adalah korban, dan Pak Surya menyimpan rahasia yang kelam. Suasana malam, hujan deras, petir, sesekali menyambar. Kamera fokus ke rumah kos yang tampak lebih gelap dari biasanya. Semua penghuni tegang, jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Malam itu, rumah kos Pak Surya tak lagi sekadar dihantui, tapi dikuasai oleh arwah Ratna yang menuntut balas. Raka, Dini, Arman, dan Yanti berkumpul di ruang tengah. Lampu berkedip-kedip. Tiba-tiba Arman menggigil, tubuhnya kaku. Matanya melotot ke atas. Arman. Suaranya berubah, serak seperti suara perempuan. Dia bohong, dia yang membunuhku. Surya. Semua kaget. Raka dan Dini mencoba memegang Arman, tapi ia meronta. Yanti membaca doa sambil panik. Dini berteriak, "Ya Allah, Arman kerasukan." Pak Surya masuk membawa dupa. Ia terlihat pucat, tangannya gemetar, tapi mencoba menenangkan. Pak Surya berteriak sambil membaca doa. "Ratna, lepaskan dia. Jangan ganggu anak-anak ini." Arman menoleh dengan mata merah menyala. Suaranya parau penuh dendam. "Arman, Ratna, anak-anak ini tak bersalah. Surya, kau yang berdosa. Kau yang membuangku. Kau yang membunuh anakku." Lampu padam total. Hanya cahaya petir menyinari ruangan. Tiba-tiba sosok Ratna Sundel Bolong muncul di tengah ruangan. Wajah rusak, tubuh berlumuran darah, punggung bolong menganga. Ia menangis sambil tertawa bergantian. Sundel Bolong, Ratna. "Surya, aku datang untuk menjemputmu." Dini menjerit. Yanti mundur ketakutan. Raka mencoba melindungi Dini. Pak Surya jatuh berlutut, wajah penuh rasa bersalah. Pak Surya berteriak putus asa. "Ratna, maafkan aku. Aku yang menyuruhmu menggugurkan anak itu. Aku takut. Aku malu kalau aibku terbongkar. Aku yang salah, Ratna." Sundel Bolong mendekat, langkahnya menyeret. Darah menetes ke lantai. Suara bayi menangis semakin keras. Arman pingsan setelah kerasukan berakhir. Sundel Bolong. Suaranya pilu tapi penuh kebencian. "Kau buang aku, kau buang anakku, dan sekarang kau akan menemaniku di neraka." Pintu dan jendela terbanting keras, kaca pecah, angin kencang masuk. Semua penghuni berteriak panik. Sundel Bolong menjerit melengking, lalu tubuhnya melayang mendekati Pak Surya. Pak Surya menjerit, tubuhnya ditarik oleh kekuatan gaib ke arah lorong lantai atas. Raka mencoba menolong, tapi terdorong oleh angin tak kasat mata. "Raka, Pak Surya, Pak Surya," sambil berteriak ketakutan. Pintu kamar kosong terbuka sendiri, cahaya merah samar keluar dari dalam. Pak Surya terseret masuk ke kamar itu. Pintu menutup keras, hening. Semua terdiam ketakutan. Wajah Raka, Dini, dan Yanti yang pucat, terengah, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ruangan kini kembali hening, hanya suara hujan di luar, namun samar, terdengar
tangisan bayi dari arah kamar kosong. Pak Surya akhirnya menghadapi dosanya sendiri. Tapi dendam Ratna belum berakhir. Karena sekali arwah itu merasakan darah, ia tak akan pernah berhenti. Malam penuh teror itu berakhir dengan Pak Surya yang hilang. Tapi bagi Raka, Dini, dan Yanti, semuanya baru saja dimulai. Raka, Dini, dan Yanti duduk gemetar di ruang tengah. Arman pingsan di samping mereka. Wajah mereka pucat, masih trauma. Dini, suara bergetar, menangis. Rak, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku nggak sanggup. Raka menggenggam tangan Dini, mencoba tegar. Iya, Din, besok pagi kita pergi. Kos ini bukan tempat untuk manusia. Yanti terdiam lama, lalu berbisik lirih. Pak Surya akhirnya kena juga. Dia nggak bisa lari dari dosanya sendiri. Mereka memberanikan diri mendekati kamar kosong. Raka mendorong pintu perlahan. Ruangan tampak kosong. Tidak ada Pak Surya. Hanya ada kasur tua dengan bercak darah segar di atasnya. Raka terkejut. Astagfirullah, dia beneran dibawa. Dini mundur ketakutan. Rak, ayo keluar dari sini sekarang. Pagi hari, mereka membawa barang-barang keluar. Suasana rumah kos terlihat lebih sepi dari biasanya. Burung gagak hinggap di atap. Pagi itu, mereka meninggalkan rumah kos dengan niat tak pernah kembali. Tapi arwah Ratna masih tertinggal di sana. Pintu kamar kosong terbuka sedikit. Dari dalam, terlihat sosok Pak Surya duduk di kasur, menunduk. Kamera perlahan mendekat. Saat wajahnya diangkat, matanya kosong, wajah pucat seperti mayat. Di belakangnya berdiri sosok Ratna, tersenyum ngeri. Suara bayi menangis kembali terdengar, semakin keras. Kadang, harga sewa murah bukanlah keberuntungan, karena ada harga lain yang harus dibayar dengan jiwa.